Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Mari sama-sama kita banyakkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga di usia yang mudah-mudahan Allah berikan penuh dengan keberkahan. Tentu nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini Allah masih jaga kita. Hingga salah satunya kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh keluarga Marinir Indonesia. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kajian ilmu yang rutin setiap Rabu malam menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu salawat dan salam tidak pernah lupa kita selalu aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah keluarga Marinir Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkati kita. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita juga sudah hadir bersama guru kita Kiai Latkol Laut Jayadi SAG dari SAGMA, dan alhamdulillah juga insya Allah di malam ini kita juga akan didampingi oleh salah seorang tamu kita yang insya Allah akan berbagi pengalaman dan kisahnya kebersamaan beliau dengan suaminya Syekh Ali Jaber, yang tentu kita sudah mengenal sosok pendakwah yang alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mungkin mendapatkan tausiah-tausiahnya dan juga pencerahan dari almarhum yang tahun 2021 beliau wafat ya. Tapi kita akan dibersami oleh istri beliau, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga untuk kita bagaimana membangun sebuah keluarga yang sebagaimana disampaikan dalam undangan kajian, kita akan membahas tentang Baiti Jannati, rumahku surgaku ya. Dan ternyata surga kita bisa nikmati di dunia ini. Dan kenikmatan surga yang kita nikmati di dunia juga salah satu ukuran bagaimana kita nanti insya Allah akan mendapatkan surganya Allah, dan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang tentu dari sebuah kenikmatan paling agung yang insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus beramal soleh sehingga kita layak untuk mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum Kiai Jayadi. Mana suaranya? Allah wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah sehat-sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sambil menunggu tamu kita belum hadir ya nampaknya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita akan sama-sama berdialog saat ya tentang rumahku surgaku, dan ternyata memang surga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bisa dinikmati ketika kita bersama keluarga. Tentu ini banyak perspektif yang harus kita bangun. Seperti apa pemahaman surga yang bisa kita bangun bersama tentu nih para prajurit yang kita banggakan, prajurit marinir ya, yang tentu ya ada yang sudah punya keluarga, ada yang ya, mudah-mudahan Allah juga memberikan yang belum untuk mempunyai keluarga, tentu keluarga yang berbahagia. Nah, saya persilakan di pembuka nanti insya Allah bahas bagaimana kita memahami rumahku surgaku ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Latkol Laut Jayadi SAGMA. Tafadhol masykur Ustaz. Terima kasih Ustadz Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat Panglima Kors Marinir beserta Ibu, yang kami hormati para pejabat utama Kors Marinir, jamaah pengajian online keluarga marinir mengaji. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, di mana pahala bagi orang yang mendatangi majelis ilmu itu pahalanya bagaikan kita sholat 1000 rakaat. Bayangkan, ya, kita duduk manis sambil buka HP, sambil buka laptop, itu mendapatkan pahala bagaikan sholat 1000 rakaat. Atau bagaikan pahala orang yang menjenguk orang sakit 1000 kali. Dan juga bagaikan kita bertakziah kepada orang yang meninggal. Kata Nabi, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang meninggal, itu akan mendapatkan 1 qiraat. Apa itu? Yaitu sebesar Gunung Uhud. Bayangkan, satu kali kita berkunjung kepada orang yang meninggal dunia, bertakziah, maka kita akan mendapatkan pahala 1 Gunung Uhud. Masya Allah. Nah, menghadiri majelis ilmu seperti ini, kita bagaikan mengunjungi orang meninggal 1000 kali. Jadi berapa kali Gunung Uhud? 1000 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini pada kesempatan malam hari juga banyak yang tidur dalam juga. Mungkin ini bekal, ya, bekal bagaimana mencari istri supaya mendapatkan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Ya, ungkapan rumahku surga adalah surgaku adalah bukan slogan semata, melainkan cita-cita luhur setiap keluarga muslim dalam membangun kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan. Jadi untuk adik-adik ini yang masih tidur dalam, dan juga untuk jamaah semuanya yang sudah berkeluarga, maka rumah itu akan menjadi indah apabila di dalam rumah itu penuh berkah. Ya, jadi ketika suami pulang, maka suami itu menjadi tentrem di rumah, nggak mau kemana-mana, nggak mau nongkrong, nggak mau mancing. Nah, itu berarti rumahnya bagus itu. Ya, indah pokoknya. Dambaan rumahku adalah surgaku itu didapatkan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana di dalam tujuan daripada menikah, kita itu kalau mengucapkan kepada orang yang menikah itu kan, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Ini sesuai dengan tujuan nikah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan pernikahan itu adalah
ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu adalah ketentraman, mempunyai jiwa yang tentram, ya, yang diperkuat dengan rasa cinta, mawaddah dan juga kasih sayang atau rahmah. Jadi tujuannya adalah rahmah, sakinah, tetapi diawali dengan sakinah, diawali dengan mawaddah warahmah. Jadi nanti adik-adik ini yang dalam ini, ya, kalau menikah itu didasari dengan cinta, ya. Jadi sakinah itu dibentuk dari rasa cinta dulu, ya. Sakinah mawaddah dulu, makanya para ulama itu yang benar itu adalah mawaddah warahmah wasakinah. Tujuan utama adalah sakinah, tetapi diawali dengan mawaddah dulu, rasa cinta dulu. Jadi jangan sampai kita menikah didasari dengan keterpaksaan. Ini modal utama, ya. Membentuk baiti jannati itu adalah diawali dengan pernikahan yang didasari dengan cinta, ya. Didasari dengan cinta. Jangan sampai menikah dipaksa. Wah, itu nanti kayak Siti Nurbaya. Ya, kayak Siti Nurbaya. Yang kedua, kalau sudah cinta gitu, sekitar usia 1 sampai dengan 5 tahun atau 10 tahun lah, itu masih mawaddah itu. Nanti setelah umur pernikahan 10 tahun ke atas sampai 20 tahun, itu timbul rasa warahmah, kasih sayang. Ya. Timbul rasa kasih sayang. Bang, ayo, landing. Nah, ya sih. Setelah pernikahan 20 tahun ke atas, ya udah kakek nenek, usianya suami istri udah 50 tahun ke atas, itu namanya sakinah, ya. Jadi mawaddah itu bagaikan dunia itu milik berdua, yang ada cinta-cintaan aja, yang lain ngontrak, itu mawaddah. Yang kedua warahmah. Warahmah itu adalah pengertian singkatnya nih menurut pemahaman kami. Warahmah itu adalah menerima kelemahan pasangannya. Itu warahmah, ya. Menerima kelemahan pasangannya. Misalnya nih, itu suaminya ngorok kalau tidur, ya sudah diterima, nggak usah gelendeng, ya. Emang mau diapain? Suami saya kok kayak gitu kok. Nah, sehingga timbul rasa sayang gitu loh, ya. Atau suaminya itu kalau pakai sendal salat terus, ya sudah nggak apa-apa. Atau misalnya istrinya itu adalah kalau nyasar bikin sayur terlalu asin, ya sudah suaminya terima aja gitu loh. Itulah namanya warahmah. Warahmah itu menerima kekurangan pasangannya. Nah, sakinah itu yang sudah kakek dan nenek-nenek itu bagaikan ada dicuekin, tidak ada dicari. Itu namanya sakinah, ya. Coba pasangan nenek-nenek dan kakek itu. Kalau dia ada berdua itu nggak ngapa-ngapain. Kalau nenek-nenek kakek kok mau ngapain? Dicuekin aja itu udah. Tetapi ketika salah satunya itu pergi, pasti dicari. Itulah namanya sakinah, ya. Mawaddah warahmah wasakinah. Jamaah yang dimaksud Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menciptakan keluarga yang sakinah sehingga mendapatkan bait di jannati? Tentunya kami bahas dalam perspektif pendidikan Islam, ya. Dalam perspektif pendidikan Islam bahwa kita menyadari bahwa rumah itu sebagai madrasah yang pertama, seperti seorang ibu. Ibu adalah maksudullah, madrasah yang pertama. Begitu juga dengan rumah. Rumah itu jadikanlah madrasah yang pertama. Kita banyak melihat kasus ada seorang siswa memukul gurunya, ngeroyok gurunya. Itu karena apa? Kemungkinan di rumahnya dia tidak dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya malas-malasan untuk mendidik, sehingga dipasrahkan kepada sekolahan, sehingga akhlak yang itu
ada yang ngeroyok guru, ngelapor kepada guru. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi yang pertama adalah jadikanlah rumah itu sebagai madrasah untuk anak-anaknya. Kata Nabi bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, ya bersih. Nah, tergantung kedua orang tuanya. Mau dibuat ya di Yahudi silakan, dijadikan Kristen juga silakan, atau maju silakan, tergantung daripada orang tuanya. Maka memang benar rumah itu merupakan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya di rumahnya itu baik, maka insya Allah di luarnya akan baik. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menciptakan itu? Yaitu yang pertama dengan pendidikan akidah dulu. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan akidah. Pendidikan tauhid. Kenalkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada acara, mohon maaf ya, 7 bulanan itu ya. Ada 7 bulanan. Itu didengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, di ngaji surat Yusuf dan lain sebagainya. Itu apa? Supaya terdengar ayat-ayat Allah ketika di dalam kandungan. Ya. Yang kedua, ketika lahir maka diazanin di telinga kanannya dan dikomatin di telinga kirinya. Itu memperkenalkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ditanamkan sejak lahir, ya. Ditanamkan sejak lahir dengan mengumandangkan azan dan dikenalkan asma Allah, ya. Jadi sebenarnya ketika ada yang bayi lahir itu jangan ada suara-suara yang lain. Langsung begitu dibersihkan ya sedikit, udah itu langsung diazanin. Ya, jadi pertama kali yang masuk ke telinga sang bayi itu yaitu kalimat-kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Luqman, ya, Luqman kepada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah." La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Jadi yang pertama kali ditanamkan adalah tauhid. Ya. Ini pendidikan yang pertama. Setelah ditanamkan tauhid, lalu baru langkah yang kedua, yaitu dengan cara pendidikan ibadah. Mulai itu diajarkan ya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berwudu dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh orang tuanya terlebih dahulu di rumah. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita sementara kita sendiri tidak tahu. Mohon maaf ya, ini adik-adik yang tidur dalam nih. Halo? Tidur dalam? Ini ketika menghadap saya menikah itu kadang-kala ditanya rukun wudhu saja tidak tahu. Masya Allah. Makanya yang mau nikah-nikah ini, ya, saya tekankan ya, itu pelajari itu, ya, rukun wudhu. Yang pertama bersuci dulu tuh, rukun wudhu, baru nanti rukun sholat. Saya tanyakan semua itu, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau ketika berkeluarga punya anak bisa mengajar kepada anaknya bagaimana cara berwudhu, bagaimana cara sholat. Itu yang kedua. Ya, untuk adik-adik dan juga untuk yang sudah tua-tuanya juga tetap harus belajar, sempurnakan itulah. Ya. Jadi yang kedua adalah dididik tentang cara beribadah kepada keluarga kita. Ya. Yang berikutnya adalah pendidikan tentang akhlak, ya, akhlak. Akhlak ini sungguh sangat mulia sekali, ya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu dipuji bukan kecerdasannya, tetapi akhlaknya. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang cerdas. Walaupun dikatakan umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi beliau orang yang cerdas dan pintar, ya. Orang yang cerdas dan pintar.
Kenapa? Dijarah katakan cerdas dan pintar. Nabi Muhammad mampu menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran lewat hadis-hadisnya. Ya, jadi orang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah. Kita itu tidak tahu kemauan Allah. Contohnya, ya, kita itu tidak tahu kemauan Allah itu bagaimana, tidak tahu. Contohnya, misalnya ada seekor ayam itu ada berkokok gitu. Apakah dia mau bertelur? Ditunggu-tunggu ternyata tidak bertelur juga. Ada juga kadang-kala, mohon maaf ya, kalau acara dangdutan, acara apa show-show, konser-konser musik itu tidak hujan gitu loh. Tetapi ketika ada pengajian, ada majelis taklim, kok hujan? Jadi kemauan Allah itu tidak dimengerti oleh kita. Ya. Maka yang mampu menerjemahkan kemauan Allah adalah baginda Nabi. Jadi orang yang cerdas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memuji kecerdasannya, tidak memuji kepintarannya, tapi yang dipuji adalah akhlaknya. Wahai engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Bayangkan, Allah sendiri kepada Nabi, engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Sehingga baginda Nabi sendiri menyatakan bahwa saya diutus ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang ketiga, setelah ditanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita, keluarga kita, lalu kita tanamkan apa? Bagaimana cara beribadah, ya, beribadah kepada Allah dari mulai toharoh, lalu sholat, lalu nanti puasa, zakat dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah ajarkan tentang akhlak. Itu tentang apa? Tentang saling menghormati, saling memaafkan. Mohon maaf ini ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu kadang-kala memaafkannya ketika lebaran saja itu juga cuma 1 menit. Ya. Minta maafnya cuma lebaran aja itu juga 1 menit gitu. Setelah 1 menit uang THR-nya habis lagi, marah lagi. Ya. Jadi orang tua mencontohkan dengan akhlak yang baik ya. Gitu ya. Saling menghormati, saling memaafkan, dan saling membantu ya. Iya, suami itu jangan mentang-mentang suami akhirnya kopi saja yang mudah itu minta dibikinkan gitu loh. Ya, padahal tidak ada udur apapun. Kecuali ada udur lah, mungkin bolehlah dimintakan buatan kopi kepada istrinya. Tapi selagi kita masih bisa ngambil sendiri ya, apa boleh, apa susahnya. Ketika seorang suami ya mencuci bajunya sendiri, itu sudah membantu istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya. Istrinya jangan mentang-mentang dibantu akhirnya ongkang-ongkang nggak mau kerja rumah. Ya, seperti itu. Jadi saling membantu ya. Gitu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, setelah itu kita memberikan pendidikan tentang rasa kasih sayang. Ini sungguh sangat yang perlu saya tekankan. Ya, kalau kita sudah memberikan kasih sayang, insya Allah kita akan akan dikasih oleh orang lain. Kadang-kala orang tua mengharapkan agar anak-anak kita itu mengasihi, menyayangi kita. Sementara kita sendiri sebagai orang tua tidak mau menyayangi anak kita. Nah, kata Nabi, "Malla yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Begitulah Rasulullah. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, "Malla yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi jangan berharap kita itu mendapatkan kasih sayang dari anak-anak kita, sementara kita tidak menyayangi anak-anak kita. Ya. Jadi timbal balik ya, gitulah. Kita kadang-kala keras sama anak kita sehingga anak trauma gitu loh. Kan mentang bapaknya tentara sehingga apa-apa harus harus gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Ya, jadilah anak-anak kita itu dengan rasa kasih sayang. Ya. Jangan sebagai seorang prajurit anak-anak kita itu. Ya, jadikanlah sebagai seorang anak, ya, orang tua kepadanya diberikan dengan rasa kasih sayang. Yang terakhir,
Yang terakhir bahwa pendidikan yang diberikan yaitu tentang keteladanan. Ya, jadikanlah orang orang tua itu sebagai contoh. Ya, berkata jujur, ya, rajin sholat. Ya, memang sih kalau ngomong itu enak sih. Kayak kayak yang ngomong sendiri nih, ustaznya sendiri nih. Ngomong sih enak, begini begini begini. Tapi kadang kalah. Selamat datang Mbak Deva. Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir Ya, Umi Deva. selamat datang Ya, Masya Allah, ahlan. Ustaznya Deva. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustadz. Allah. Ya, Saking keasikannya. Insya Allah. Ya, saya dengarkan Ya, Masya Allah dari tadi. selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Ya, Saya lanjutkan jazakallah ya. khair. Ya, Lanjutkan bahwa yang kelima, jazakallah. memberikan pendidikan keteladanan. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai, mohon maaf nih, kalau bertengkar itu, dalam rumah tangga itu memang tidak ada yang mulus, tidak ada bertengkarnya. Itu namanya rumah tangga guyon kalau nggak ada pertengkaran itu. Pastilah ada pertengkaran, ada musuhan, ya ada marah-marahan wajar lah. Yang namanya rumah tangga. Tetapi tolong jangan di depan anak-anak. Ya. Ketika suaminya memarahi istrinya, istrinya memarahi suaminya, jangan di depan anak-anak. Ya. Jangan di depan anak-anak. Berikanlah keteladanan kepada anak bahwa kita orang yang santun dan lain sebagainya. Ini. Demikian yang saya sampaikan tentang bagaimana menciptakan rumahku adalah surgaku, ya. Yang pertama adalah diberikan pendidikan, ya, mengenalkan tauhid terlebih dahulu. Yang kedua baru ibadahnya dikenalkan. Yang ketiga tentang masalah kasih sayangnya, ya. Yang keempat yang ulangi, yang ketiga tentang masalah keteladanan, ulangi, tentang kasih sayang, keteladanan, dan juga tentang masalah satu lagi yaitu tentang masalah akhlak, ya, akhlak. Jadi 5, ya, tauhid, ibadah, akhlak, kasih sayang, dan keteladanan. Insya Allah kalau kita bisa menerapkan di dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, rumahku akan menjadi surgaku. Demikian Pak Ustadz Khalis. Selanjutnya Baik, kami kepada Ustadz Khalis. Alhamdulillah, syukurlah ini tadi nasihat dari guru kita, Datkal Jayadi ya. Mudah-mudahan kayak kita bisa apa yang disampaikan bisa menginspirasi kita dan salah satu inspirasi juga tentu dari apa yang sudah dialami. Nah ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan juga narasumber tamu kita Umi Deva Rahman ya. Masya Allah nih saya sedikit perkenalkan beliau ini memang Masya Allah ya. Beliau adalah istri dari mendiang Syekh Ali Jaber ya. Kita sudah kenal beliau ya, seorang pendakwah dan uh, beliau sudah wafat di tahun 2021 ya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati beliau. Dan tentu ini pengalaman bersama Syekh Ali Jaber lah ini yang mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua. Dan saya mendapatkan hadiah buku dari beliau ini agar rumah terasa surga ini dari Syekh Ali Jaber yang juga ditulis bersama Umi Deva ya. Jadi menjadi inspirasi bagaimana sih mengelola sebuah keluarga sehingga terasa surga nih. Tadi sudah disampaikan apa teori-teorinya ya, prinsip-prinsipnya oleh guru kita Kiai Jayadi dan tentu ini kita ingin juga mengeksplorasi bagaimana sih pengalaman Umi Deva tentunya ya bersama Syekh Ali Jaber yang tentu akan terintisarikan dalam beberapa pengalaman yang kemudian menjadi sebuah pemahaman yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya persilakan kepada Umi Deva eh, untuk berbagi nasihat juga dan juga pengalaman beliau, insya Allah. Silakan, tafadhal masykur. Ya. Jazakallah khair, Ustadz Khalis, Ustadz Jayadi, dan juga Panglima Korps Marinir yang telah hadir, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, silakan Umi Ya. Deva. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jemaah dari Majelis Keluarga Indonesia Marinir. Alhamdulillah jazakallah khair pada Ustadz Khalis, Ustadz Selo, kemudian juga Ustadz Zayadi yang telah mengundang saya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi. Setelah berapa tahun ya Ustadz Khalis ya, Ustadz Selo? Sudah lama juga, cukup lama. Ini Masya Allah topiknya suatu hal yang saya kira tidak akan pernah habis untuk dibahas, dan sebenarnya rumah ataupun keluarga itu betul, ataupun pernikahan itu adalah suatu ibadah yang terpanjang yang seorang pasangan, seseorang bisa lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi ditanyakan bagaimana pengalaman bersama Syekh Ali Jaber rahimahullah, dan juga dengan Ummu Fahad. Kebetulan saya adalah istri kedua beliau, dan kami alhamdulillah menjalankan keluarga dengan alhamdulillah Allah berikan sakinah dan rahmah kepada kami. Salah satu kunci yang menurut saya kenapa akhirnya kami merasakan bahwa ini adalah keluarga dan juga bisa merasakan ketenangan ya di dalam keluarga kami, itu adalah satu, semua mencoba melakukan hanya karena Allah, dan kami mencoba untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ya. Karena jika kita melakukan semua karena Allah, Allah akan selalu bersama-sama dengan kita. Pertama kali yang diminta oleh Syekh waktu pertama saya menikah adalah beliau meminta saya membaca suratul Fatihah. Beliau tidak meminta untuk saya bisa masak, apakah kamu bisa punya anak, atau kamu harus berdandan cantik dan lain sebagainya, tapi beliau mengatakan bahwa coba kamu baca suratul Fatihah. Di situ saya belajar bahwa tauhidan dan kedekatan kita kepada Allah itu betul-betul merupakan suatu kunci di dalam kesuksesan ataupun tenangnya kita menjalankan pernikahan dan keluarga kita. Padahal ketika saya diminta baca suratul Fatihah, saya bilang saya sama Syekh bahwa Syekh, saya malu karena waktu itu kami baru menikah ya. Lalu beliau mengatakan bahwa coba kamu baca suratul Fatihah. Lalu saya membaca suratul Fatihah dan qadarullah saya nggak lulus. Saya bacaan saya ternyata makhrajnya kurang, dan beliau mengatakan bahwa beliau tidak marah ataupun beliau tidak menghina, tapi beliau mengatakan kepada saya, suara kamu bagus, tapi kamu harus belajar Al-Quran lagi. Padahal saya udah merasa pede ya, sering mendengarkan murotal, suka membaca Al-Quran juga kadang-kadang gitu. Tapi ternyata di mata Syekh, saya belum bagus bacaan Qurannya dalam suratul Fatihah. Kenapa beliau menekankan suratul Fatihah? Karena di situ adalah kunci kita berkomunikasi kepada Allah kan. Di dalam kita sholat, kita harus membaca suratul Fatihah. Dan ketika bacaan kita sholat, suratul Fatihah kita tidak sempurna atau tidak baik, maka ada yang mengatakan bahwa sholat kita tidak diterima. Wallahu alam, itu urusan Allah ya. Tapi kita berusaha dengan sebisa mungkin agar bacaan suratul Fatihah kita ini betul-betul benar. Jadi selama beberapa bulan saya belajar mengenai suratul Fatihah dan mencoba untuk lakukan tesnya lagi kepada Syekh almarhum.
Alhamdulillah Allah berikan saya rezeki untuk bisa belajar suratul Fatihah langsung kepada beliau. Tapi intinya dari semua itu adalah Dan mute itunya audionya. Ya, bisa dibuka lagi Umi Deva audionya. Eh, Mas admin bisa tolong di suaranya nggak keluar ya? Belum ada hambatan teknis ya. Dan mungkin sedikit sebelum nanti mudah-mudahan terkembali tersambung dan suaranya normal. Jadi saya sedikit informasikan Umi Deva ini memang oh, alhamdulillah sudah. Assalamualaikum. Maaf. Iya, tadi sampai mana? Iya. Jadi kunci dari pernikahan ataupun keluarga berdasarkan pengalaman saya adalah satu, kita harus menghadirkan Allah di dalam keluarga kita. Salah satunya dimulai dengan hal yang paling basic dulu mungkin. Yang pertama waktu itu Syekh tekankan adalah membaca suratul Fatihah dengan benar. Karena itu akan mengantarkan kita untuk bisa sholat dengan cara yang baik. Tadi Ustadz Zayadi sudah mengatakan mengenai rukun wudhu ya, kita belajar wudhu yang benar. Jadi ilmu belajar dengan guru yang benar dan berilmu di dalam hal agama itu suatu hal yang sangat penting dan menurut saya hal itu yang salah satu kunci di dalam pernikahan kita. Yang kedua, memang di dalam pernikahan itu banyak godaan Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman fitnah ini, di mana fitnah itu berada di dalam tangan kita, di mana kita terus-terusan ya memakai HP, melihat ini dan itu ya. Yang saya rasakan waktu itu adalah kami mencoba untuk menghadirkan Al-Quran dan mencoba alhamdulillah kami di dalam rumah diberikan tempat untuk bisa membuat musola di dalam rumah sehingga kami mempunyai tempat untuk beribadah khusus. Jadi ada beberapa trik-trik yang menurut saya itu sangat membantu di dalam pernikahan dan keluarga kami. Yang kedua adalah menjaga Al-Quran yaitu suratul Baqarah. Kenapa suratul Baqarah ini penting? Karena saya ingat ketika ya namanya perempuan ya Ustadz, Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita suka ada sedihnya, suka ada senangnya gitu ya, ataupun kalau lagi apalagi kalau dari PMS itu kan suka perasaan itu naik turun gitu ya. Kalau Syekh banyak berdakwah di luar, mungkin saya suka merasa kesepian dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan baca suratul Baqarah. Karena wallahi suratul Baqarah itu bisa melindungi keluarga kita. Berapapun bacaannya, mungkin kalau suratul Baqarah setiap hari itu sangat berat karena hampir kurang lebih 2,5 juz, kita bisa mendengarkan murotal ataupun mungkin membaca beberapa ayat dari suratul Baqarah. Tapi yang saya belajar dari Syekh adalah beliau tidak pernah berhenti membaca suratul Baqarah setiap hari. Jadi beliau tidak akan tidur, bahkan sebelum beliau tidur, beliau pernah suatu hari beliau mengatakan pada saya, astagfirullah saya belum baca suratul Baqarah hari ini. Sehingga beliau membaca suratul Baqarah ketika kami di tempat tidur. Itu betul-betul cara beliau untuk menjaga
keluarga dan pernikahan kami. Karena suratul Baqarah kita sudah tahu, mungkin banyak yang sudah tahu dan sudah paham bahwa syaitan dan iblis akan lari terbirit-birit jika Ini oke kita apa enggak membaca ini? suratul Baqarah. Hal-hal sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan, seperti contohnya membaca doa sebelum masuk dan keluar kamar mandi, membaca doa sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur gitu. Itu adalah menurut saya hal-hal yang bisa menjaga keluarga kita. Karena mungkin kita sebagai manusia sudah mencoba menjaganya, tapi ya namanya iblis, setan, jin, dan lain sebagainya, atau mungkin ada orang hasad, pasti akan selalu bisa mengganggu. Dan saya dan Syekh waktu itu sangat merasa bahwa apalagi Syekh adalah seorang public figure yang mempunyai Masya Allah pengikut di Instagram aja ketika waktu itu orang masih puluhan ribu ataupun masih ribuan pengikut di Instagram, beliau sudah mencapai hampir 5 juta untuk pengikut Instagram. Jadi pasti fitnah dan juga mungkin ada orang hasad dan mungkin hal-hal yang kita tidak ingin menyakiti orang, tapi orang merasa bahwa itu kita menyakiti mereka gitu. Jadi hal-hal yang kami merasa bahwa hal itu yang Al-Quran itulah yang menjaga kami, Allah yang menjaga kami, dan betul-betul kami bertawakal kepada Allah dengan merutinkan juga membaca doa zikir pagi dan petang yang selalu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal berikutnya adalah yang saya sering sampai sekarang teringat adalah beliau adalah bukan seorang yang pemarah. Jadi beliau lebih banyak berzikir daripada misalnya beliau tidak suka sesuatu, beliau lebih banyak diam. Tidak banyak mengutarakan apa yang beliau tidak suka, tapi beliau mungkin dengan cara lain mengatakannya, misalnya saya suguhkan makanan ataupun melakukan sesuatu, lalu beliau mengatakan bahwa bukan mengatakan saya tidak suka ini, tapi beliau akan mengatakan saya lebih suka ini daripada itu gitu. Jadi kata-kata yang dipilih itu mencoba untuk tidak menyakiti, dan kami betul-betul merasakan bagaimana pemilihan kata-kata di dalam pernikahan itu sangat penting, dan menjaga adab dan menjaga perasaan pasangan satu sama lain ataupun anak. Walaupun anak masih kecil, waktu itu Fahad masih kurang lebih masih 3 tahun, tapi perlakuan Syekh kepada Fahad itu betul-betul memperlihatkan bahwa Fahad ataupun anak Syekh Al Hasan diperlakukan betul-betul seperti dengan penuh adab gitu. Walaupun mereka masih kecil, jadi mereka tidak pernah merasakan inferior ataupun tidak pernah merasakan dilecehkan gitu ya. Syekh betul-betul memuliakan seorang anak gitu. Dan saya lihat adalah beliau mencoba betul-betul mengcopy, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah kepada istri-istri beliau dan juga kepada anak-anaknya. Alhamdulillah hal itu yang saya petik ya, dan selain nasihat-nasihat agama beliau dan juga ya biasa kalau perempuan mungkin sering merasa gundah, apalagi beliau sering melakukan perjalanan keluar kota, beliau selalu mengatakan, "Di mana sholat kamu? Di mana tahajud kamu? Di mana Al-Quran kamu? Apa kamu sudah baca surat Al-Mulk atau belum?" Ataupun kalau misalnya hari Jumat, beliau selalu mengingatkan, sudah baca surat Al-Kahfi, dan ketika waktu-waktu mustajab beliau mengingatkan. Tapi dari semua itu, dari semua nasihat yang Syekh berikan kepada saya selama beliau hidup, adalah nasihat yang terbesar yang beliau berikan adalah ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, kami belajar bahwa
apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, ternyata hanya amal baik dan nama baik yang dibawa ke dalam kubur kita. Beliau meninggalkan begitu banyak jamaah, beliau meninggalkan keluarganya, beliau meninggalkan semua yang beliau capai di dunia ini, dan beliau hanya membawa kain kafan dan amal baik beliau. Dan di dalam pernikahan itu kami merasa bahwa ketenangan, kemudian adanya rahmah, dan tidak pernah terlalu merasa gundah karena saya selalu menekankan tentang pentingnya selalu dekat dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dan tentu dengan Al-Quran. Ketiga hal itulah yang akhirnya setelah Syekh wafat, saya bisa untuk bangkit kembali, untuk terus menjalankan kehidupan saya, alhamdulillah sampai sekarang, walaupun kadang-kadang masih bukan suka, tapi sering, merindukan sosok beliau, begitu juga Ummu Fahad dan anak-anak. Tapi kami merasa bahwa ikatan, batin kami walaupun sudah terpisah alam, dan juga ikatan kami kepada Allah lah yang mengikat kami semua, insya Allah sampai mudah-mudahan bertemu dengan kembali dengan saya dan semua orang yang kami cintai dan Rasulullah SAW di akhirat Amin. nanti. Amin Allahumma Amin ya amin. Rabbal Alamin. Jadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana ya supaya selama kami menikah ini hampir tidak pernah, mungkin ada ya rasa cemburu ataupun ada sedikit konflik, tapi tidak pernah menjadi hal yang betul-betul menjadi besar gitu ya. Karena menurut saya dari awal saya mengatakan bahwa ini untuk Allah. Dan ketika kita menghadirkan dan meniatkan ketika menikah itu karena Allah, itu akan menjadi sangat berbeda dan membantu kita untuk fokus kepada apa yang akan kita lakukan gitu. Kadang-kadang kan kita apalagi perempuan ya, apalagi saya juga waktu itu wanita karir gitu. Di sampai rumah mungkin capek dan lain sebagainya gitu. Begitu juga Syekh yang dakwah Masya Allah keluar kota, keluar negeri, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Mungkin beliau kalau dipikir, kenapa kok mau sampai ada punya 2 keluarga gitu ya, belum lagi keluarga besar yang besar gitu. Kalau mengingat lelahnya dan jamaah yang begitu banyak, pasti saya yakin Syekh udah mungkin maunya bawaannya tidur gitu. Tapi karena semua dilakukan karena Allah, dan karena ini berharap suatu saat untuk bisa bertemu dengan Allah, maka beliau menjadi kuat gitu. Dan hal itulah yang menguatkan saya dan Ummu Fahad dan anak-anak sampai sekarang. Demikian Ustaz. Jazakumullah khair katsiran. Masya Allah, ini inspirasi yang luar biasa ya. Dan perlu juga diketahui Syekh Ali Jaber itu ke Indonesia tahun 2008 ya. Dan beliau sudah jadi warga Indonesia di tahun 2012 atas bantuan dari Wapres Yusuf Kala waktu itu ya. Dan beliau Oleh Pak Presiden SBY ya SD dan juga Yusuf Insya Kala. Allah. Alhamdulillah. Dan setelah itu kemudian menikah dengan Umi Deva itu tahun 2018 ya. Ya 2017 atau 2018 ya kalau Dan nggak salah. Ya. Umi Deva ini memang sebelum menikah sama Syekh Ali Jaber itu banyak berkarir di berbagai tempat ya, di perusahaan multinasional dan Masya Allah ya, artinya karirnya sangat banyak dan Ya. beliau tinggalkan kemudian memilih untuk membantu dakwahnya Syekh Ali Jaber dan sekarang ini beliau saya mungkin juga informasikan beliau adalah seorang direktur dari lembaga pengelola dana bergulir dari Kementerian Koperasi ya. Artinya ini bagian dari dakwah juga ya karena di Istiqlal di Masjid Istiqlal pun beliau tercatat sebagai direktur pengembangan bisnis ya Masjid Istiqlal Masya Allah ya. Ini dakwahnya masih belum terus dilakukan. Jadi warisan Syekh Ali Jaber ini adalah dilanjutkan juga ada yayasan juga ya Umi Deva ya yayasan Syekh Ali Jaber dan juga
Yayasan El Madinah yang terus adalah bergerak dalam dakwah. Dan alhamdulillah Umi Deva tidak berhenti walaupun sang suami sudah wafat, tapi tetap warisan paling utama adalah dakwahnya yang tetap dilanjutkan oleh beliau. Insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita juga dan kita saatnya untuk eh, tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya kepada Umi Deva, kepada Kiai Jayadi gitu ya, bagaimana membangun rumah ini terasa surga. Tadi sudah banyak sekali beberapa pembahasan dari Kiai Jayadi maupun dari Umi Deva tentang bagaimana menanamkan apa namanya kita akhlak gitu ya. Dan itu Al-Quran harus menjadi sahabat kita di rumah ini. Dan jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah karena setan terus akan mengganggu keluarga kita ya. Fitnahnya sangat banyak. Apalagi ini para prajurit kan, para keluarga prajurit ini sering ditinggalkan oleh Iya, suami gitu kan ya. Nah ini iya tentu betul yang betul. Sama kayak pendakwah sering keluar dengan cara kota. yang lain kita gak dakwah dengan cara yang lain ya Kiai Iya Jayadi. betul ya. Aduh pasti saya bisa merasakan beratnya ya, apalagi sering ditinggal dan lain sebagainya ya. Baik, Pasti. silakan jamaah yang barangkali ingin bertanya, ingin sharing juga silahkan, masih ada waktu sekitar 15 menit kita untuk eh, bertanya kepada Kiai Jayadi maupun juga ke Umi Deva. Dan jangan lupakan ini grup insya Allah ya keluarga Marinir Keluarga Indonesia ini bisa juga diakses. Kita yang ingin bergabung dengan grupnya MKI Marinir Keluarga Indonesia silahkan untuk langsung ada QR-nya, tinggal bisa silakan gadgetnya digunakan, tinggal diklik langsung terhubung dengan grup keluarga Marinir ya. Ngaji setiap tidak hanya sekarang ini kalau online-nya baru malam Rabu aja nih kayak ya. Tapi Iya, mudah-mudahan setelah itu banyak mungkin ada banyak tausiah juga yang disampaikan di grup-grup keluarga Marinir Indonesia yang mudah-mudahan jadi bagian kita untuk terus menambah ilmu atau bekal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kuncinya lillahi taala semua ya, Kiai ya. Kalau tidak siap. lillahi taala itu Lillahi ta'ala. gimana tuh memagari bagaimana supaya semua yang kita lakukan itu benar karena Allah ini bagaimana nih, Kiai? Yang pertama harus kita tanamkan bahwa manusia hidup itu sudah kehendak Allah. Kita lahir, kita ada karena Allah. Kita juga tidak ada karena Allah. Makanya benar memang disampaikan oleh Umi Deva bahwa yang Syekh Ali Jabir tekankan itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Itu seperti kayak saya yang sering kalau mengawali ngaji seperti ini pasti beliau akan diawali dengan Al-Fatihah. Begitu juga dengan ketika ditutup pasti akan diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Mohon maaf, saya sampaikan dulu bahwa saya pernah berjumpa dengan beliau Syekh Ali Jabir itu tahun 2017 atau 2018 ketika di Indosiar. Di Indosiar itu acara Hafid Cilik. Hafid Cilik di Indosiar itu bertarung VS dengan prajurit TNI. Gambarnya. Jadi itu ya. Jadi ini sampaikan ini untuk adik-adik prajurit semua marinir, kita butuh ya, butuh hafid-hafid ya untuk sebagai calon-calon generasi penerus ya. Hafid Al-Qur'an. Karena setiap tahun akan dilombakan. Alhamdulillah tahun sekarang dari Mabes TNI itu dikirim 3 orang personil ya. Dari Angkatan Laut tidak ada. Ya, dari Angkatan Laut tidak ada yang menang, tapi alhamdulillah Indonesia menang dari negara-negara oke. Juara 1 di Libya. Sehingga Masya Bapak Allah. Panglima memberikan kenaikan pangkat luar biasa dari peradam menjadi peratur. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Al-Quran ternyata tidak hanya mengangkat di akhirat kelak ya, Kiai ya. Ya. Tapi di Jadi dunia pun Allah angkat derajatnya ya. iya. Jadi ini saya sampaikan untuk adik-adik yang masih tidur dalam ini, kalau punya hafalan 1 juz, 2 juz, sekarang ada program nanti, akan ada program menghafal Al-Quran. Ya. Itu ketemu sama Syekh Ali Jabir, artinya bertarung gitu loh, lomba antara dai cilik dengan prajurit TNI yang hafid Quran. Masya Allah. Dan kebetulan saya memberikan apa ya,
diberikan kehormatan untuk mengalungkan kepada yang sang juara gitu loh. Masya Allah. Sama saya Ali Jabir itu kenangan yang terindah dengan beliau. Ya, kembali kepada Al-Fatihah. Memang Al-Fatihah itu sesuatu kita dialog dengan Allah. Di mana dialognya? Karena kata Nabi, Al-Fatihah itu separuh untuk umatku, separuh untukku kata Allah, separuh lagi untuk umatku. Yang terpenting adalah dialognya di mana? Dialognya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ka, ada kalimat kata ganti, ka itu kata ganti kamu. Berarti kalau kamu itu kan dekat. Kita membaca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ka itu kamu berarti dekat. Berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Allah di depan kita. Makanya surat Al-Fatihah sangat istimewa sekali. Jadi kalau ada anak-anak bandel, anak-anak bandel itu bacain surat Al-Fatihah aja. Ila ruhi wa jasadi, ada ini bin ini Al-Fatihah. Insya Allah yang tadinya nakal lama kelamaan akan menjadi tidak. Ada yang ingin bertanya nih, Kiai dari Bu Yesi. Mungkin ada yang Ibu Yesi. silakan Bu Yesi Martaleni. Silakan. Mungkin ingin bertanya ke Umi Deva. Silakan Bu Yesi. Audionya coba di Oh open. iya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya mau bertanya dengan Ustazah Deva, sahabat saya, Masya Allah yang solehah. Iya, Apa kabar? Alhamdulillah, Astaga. Maaf lahir batin buat Ustazah Lahir batin. di sini. Ustazah, saya ingin bertanya nih, di tengah gempuran tren gaya hidup modern nih, bagaimana cara Ustazah menjaga kemurniannya agar rumah tangga tidak hanya sekedar ikatan hukum saja, melainkan betul benar-benar menjadi madrasah yang melahirkan ketenangan, sakinah, mawadah, dan warahmah bagi suami dan istri. Kemudian, Afwan, kedengaran Ustadz? Ya, kedengar jelas kan? Kedengarannya. Islam itu kan membolehkan poligami dengan syarat yang sangat berat. Menurut pandangan Ustazah, bagaimana sih seorang wanita menyiapkan mental, ilmunya, baik mental fisik maupun mental secara rohaninya dan spiritualnya agar tetap berada di atas koridor iman ketika diuji dengan ketetapan ini. Dan Masya Allah kan saya lihat ya, Ustazah kan luar biasa kiprahnya di ekonomi umat, kemudian di dunia dakwah gitu. Dan saya juga kalau di Bandung tuh almarhum saya kan sering ke Bandung ya, dan dulu juga kami majelis taklim juga suka mengundang Syekh. Nah, apa yang Ustazah ingat pesan dari almarhum Syekh Ali Jaber yang paling berkesan bagi Ustazah dalam menjaga kerukunan keluarga, terutama saat menghadapi masa-masa sulit atau perbedaan pendapat? Mungkin itu Ustazah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Silakan. Ya, sahabat saya ini Ibu Yesi Marteleni, Ustazah Yesi ini sekjen dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Masya Allah, iya. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama itu adalah bagaimana di tengah gempuran gaya hidup yang ada sekarang kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik gitu. Rasulullah SAW dan Islam sendiri tidak melarang kita untuk bisa hidup berkecukupan, bahkan kita diminta untuk bekerja keras dan bisa untuk membantu dan bisa mensedekahkan harta kita supaya kita bisa membantu orang lain gitu. Tapi satu hal yang
saya belajar juga dari keluarga, terutama dari ayah saya, dari Syekh juga ya, bahwa kekayaan itu tidak merupakan suatu tujuan. Kekayaan ataupun rezeki kita kan di surat Hud ya, di ayat 6 di juz 12 itu sudah ditekankan oleh Allah bahwa Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya, bahkan semua makhluknya Allah sudah jamin rezekinya. Bahkan binatang melata pun Allah sudah jamin rezekinya. Waktu itu di ayat itu dikatakan bahwa saya jamin rezekinya, saya tahu di mana tempat penyimpanannya, saya tahu sampai jadi kalau misalnya ada yang taruh di deposito berapa banyak, di rumah berapa banyak, mau simpan emas, mau simpan dolar, mau simpan rupiah, Allah tahu. Semua Allah tahu. Tapi di dalam semua itu jangan jadikan kekayaan menjadi tujuan. Karena hal itu akan membawa kita lupa dan mungkin ada yang kita masih ingat sunnah Rasulullah SAW, hadis yang beliau katakan adalah letakkan kekayaan itu ataupun harta itu di tanganmu, bukan di dalam hatimu kan. Jadi kita tidak terbawa ke dalam gempuran dunia itu seperti apa, ataupun terlalu mengikut tren. Boleh ikut tren, tapi kita tidak menjadikan diri kita menjadi budak dari dunia ini gitu. Kita tetap, apa sih tujuan kita diciptakan di dunia ini? Adalah beribadah kepada Allah, dan kita selalu ingat di setiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya itu yang sebetulnya yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Selain kita walaupun kita kaya tapi mungkin kita punya uang cukup dan bahkan berlebih, tapi kita zuhud kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh pakai pakaian bagus, memakai perhiasan yang secukupnya, tapi kita zuhud. Apa sih zuhud kepada dunia itu? Tidak berlebih-lebihan, tidak menjadikan dunia kita menjadi budak dunia. Kita tahu kapan kita harus istirahat, kita tahu kapan kita harus beribadah, dan kita jadikan bahwa semua yang kita lakukan ini ibadah pada Allah. Karena kalau enggak capek nanti lama-lama. Nah, kita pasti banyak, apalagi kalau di tempat kerja ataupun di dunia dakwah gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani ataupun tidak serak di dalam hati kita. Kalau kita berpikir tidak ada ruginya kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencatat kebaikan itu, maka lebih baik berbuat baik dan biarkan semua itu nanti Allah yang akan urus gitu. Satu, itu mungkin yang saya bisa berikan. Yang kedua adalah tadi pertanyaannya mengenai poligami ya, kalau nggak salah yang kedua ya. Ya, Ustazah. Iya, iya. Saya nggak pernah bermimpi untuk seperti itu. Dulu saya selalu bilang saya nggak mau untuk seperti itu gitu. Tapi Allah datangkan seorang sosok yang saya nggak bisa tolak, yang datang dengan niat yang tulus, datang dengan niat yang baik, dan semua dilakukan dengan cara yang benar, dan betul-betul saya bisa melihat keseriusan beliau walaupun saya menjadi istri kedua. Awalnya juga keluarga tidak bisa begitu saja menerima karena saya yang pertama di seluruh keluarga besar saya yang melakukan hal itu. Tapi itu jalan Allah untuk membuktikan kepada saya bahwa hukum Allah itu tidak bisa ditolak. Dulu tuh kan saya sangat westernized ya. Saya berpuluh tahun kerja di perusahaan Amerika. Hampir semua
kolega kerja saya adalah orang asing, saya selalu berbahasa Inggris, saya selalu melakukan travel ke luar negeri dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba Allah membalikan semua itu dan Allah mendatangkan seorang sosok yang saya nggak bisa tolak, yang betul-betul mengatakan bahwa Allah bilang, ini hukum saya, ini hukum di dalam Al-Quran yang saya tetapkan, dan Allah menundukkan kesombongan saya dengan mengatakan, kamu tidak bisa menolak apa yang saya tetapkan kepada kamu. Karena ketika poligami itu datang kepada saya satu yang saya lakukan adalah saya istikharah. Waktu sebelum nikah saya mengatakan, kamu sudah istikharah? Saya bilang, iya saya udah istikharah. Lalu Syekh itu kenal sama saya itu kurang lebih mungkin 2 minggu, terus kemudian beliau meminta saya untuk menikah. Memang ada prosesnya, tapi beliau meminta saya jarak setelah kami berkenalan 2 minggu itu. Dan yang beliau katakan itu, beliau tidak beliau sangat straight to the point. Itu yang membuat mungkin dan intentionnya tuh benar, beliau bawa keluarganya, beliau mengenalkan ayah ibunya, menunjukkan keseriusan gitu. Kan ada ya mungkin ya orang yang datang kepada kita gitu. Misalnya udah makan apa belum, terus mau pergi apa enggak gitu. Beliau nggak banyak ngomong karena memang setelah saya tahu memang pembicaraan antara laki-laki dan perempuan terlalu lama itu sebetulnya tidak baik. Jadi beliau langsung bertanya, kamu mau nikah sama saya? Saya bilang, bukan ya Syekh udah punya istri gitu. Iya, saya sudah punya istri. Terus nggak apa-apa kan kalau punya 2 gitu. Saya terheran-heran karena saya wanita karir, saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Terus saya tanya, Syekh bisa adil? Insya Allah. Kata-kata yang begitu tegas, saya mau ketemu sama keluarga kamu dan silaturahmi. Besoknya beliau langsung datang, besoknya beliau bawa keluarganya, nggak berapa lama beliau melamar, ya perjuangan di dalam rumah saya juga, saya harus meyakinkan ayah saya karena ya itu di keluarga saya dan keluarga besar saya nggak pernah ada yang melakukan hal itu. Tapi satu hal yang meyakinkan akhirnya, satu adalah Al-Quran, karena saya melihat ya ada hukumnya di situ dan diperbolehkan. Syekh melakukan dengan cara yang benar. Ummu Fahad tahu mengenai hal itu. Tidak ada perempuan yang tidak sedih. Mungkin bisa menerima, tapi pasti ada rasa cemburu. Saya yakin. Dan saya sangat kagum sama Ummu Fahad. Di usia yang sangat muda, beliau faham mengenai hukum itu karena beliau dibesarkan di dalam culture dan juga hukum-hukum Islam yang sangat baik. Jadi kami tidak pernah berantem, kami saling menyayangi, bahkan sampai Syekh sudah wafat, anak-anak kami besarkan bersama-sama sampai sekarang. Liburan bareng, pergi ke sekolah bareng, sekolahkan anak-anak bareng, semuanya bareng-bareng dengan Ummu Fahad dan Ummu Hasan, ya istri Syekh yang pertama yang sudah pisah. Alhamdulillah itu semua saya rasa adalah rahmat dari Allah walaupun Syekh sudah tidak ada. Jadi saya kadang-kadang nggak ngerti, mungkin mudah-mudahan naudzubillah jangan saya mengalami hal-hal yang sering saya lihat di Instagram, ada yang jambak-jambakan atau sampai diblaurin mukanya pakai cabe ya, karena cemburu. Karena apalagi Syekh, Masya Allah beliau hampir semua jamaahnya perempuan. Jadi saya mencoba tidak melihat Instagramnya. Yang sering melihat Instagramnya itu Ummu Fahad. Saya nggak mau terlalu banyak lihat karena saya tidak mau berpikir yang tidak-tidak. Tapi ya kadang-kadang saya lihat kalau lagi bersama jemaah atau apa, saya bilang saya tawakal ala Allah ya. Kalau misalnya memang itu milik saya akan kembali alhamdulillah, dan kami diberikan Allah 3 tahun yang menurut saya sangat indah ya. Dan terakhir pertanyaannya mengenai
Apa tadi yang terakhir ya? Saya lupa. Pesan Syekh yang diingat. Pesan saya yang selalu diingat. Banyak pesan saya, tapi satu yang saya ingat ketika musibah, ketika waktu itu setahun Syekh mau wafat, saya mengatakan kepada saya, kalau saya meninggal kamu mau bilang apa? Lalu saya bilang, kenapa sayang kok ngomong seperti itu gitu. Enggak, kalau saya meninggal kamu mau bilang apa? Eh, Pernah saya waktu itu saya pernah bilang kalau ada musibah bilang alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu memulai dengan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah dulu baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena dengan mengucapkan alhamdulillah Allah akan membangunkan kita baitul alhamdi ataupun rumah alhamdi itu rumah bersyukur gitu ya di surga nanti. Dan Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik apapun bentuknya. Apakah itu ketenangan, ataupun kebaikan, ataupun apapun bentuknya. Dan ya kita tahu di suratul Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa Allah akan memberikan salam dan rahmat kepada orang yang dalam masa musibah mengucapkan Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mencoba mengingat nasihat Syekh itu ketika di saat-saat tersulit saya, terutama ketika beliau sudah tidak ada, kemudian juga ketika beliau pertama kali wafat, dinyatakan wafat, itu yang saya katakan. Jadi kalau ada musibah atau ada sesuatu yang tidak mengenakan, saya mencoba mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu bentuknya misalnya saya lupa sesuatu ataupun bahkan gorengan gosong sekalipun ya, kalau perempuan kan suka di dapur. Jadi kita bilangnya kalau gorengan gosong jangan, "Aduh kok ini begini ya?" gitu, tapi bilang, "Alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Karena gorengannya udah gosong ataupun, mmm, kita dalam keadaan terhimpit dan lain sebagainya gitu. Insyaallah. Dan satu lagi sih sebenarnya selalu bilang kan, kalau orang Arab, "Kaif halik?" gitu ya, "Apa kabar?" gitu. "Alhamdulillah, alhamdulillah." Jadi kalau di dalam kesulitan ataupun ya saya sama Om Fahad selalu kadang-kadang kalau ngobrol gitu kita berdua ya dalam menghadapi anak-anak gitu karena Syekh nggak ada gitu. Kita bilang alhamdulillah sayang insyaallah Allah akan kasih kita pertolongan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Ustazah Masya ini. Allah. Ya Allah, Ustazah, Masya semoga Allah. Allah Sudah, melihat dari selalu saya Bu Yesi. dikasih kesehatan. Ini sudah jam 9 lebih. Gimana Kiai? Kita masih ada satu Ya, pertanyaan. Kita tutup. nah, saya pesan terakhir ya. Hmm. Sementara ini untuk prajurit nih, jangan dulu sebelum pensiun ya. Jangan mikir poligami dulu sebelum pensiun. Kalau masih berdinas, jangan ya. Jangan susah, nggak usah mikir-mikir poligami. Mohon maaf saja. Ini prajurit ini dari pikirnya, wah, ya jangan, ya jangan berpikir poligami selama masih dinas, ya. Kalau bisa sampai mati juga, jangan ya. Karena satu aja sudah repot, apalagi dua kan. Kecuali yang punya ilmu khusus seperti Syekh Ali Jabir wajar, karena beliau ulama gitu loh. Tapi kalau masih kalangan prajurit, jangan dulu lah, ya, jangan dulu ya. Itu untuk masalah poligami ya, Bu saja ya. Mohon maaf Umi. Nah, Iya. Semua tergantung karena sama Allah, Ustaz. Kita nggak bisa bilang tergantung, nggak boleh betul. ini dan Nah, itu semua hukum Allah. Iya. ya, ya. Tapi khusus untuk prajurit jangan, nggak boleh, ya, nggak boleh untuk prajurit ya. Berikutnya, terima kasih kami ucapkan Bu Umi Deva telah mengisi acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat, pengalamannya bermanfaat sebagai contoh atau teladan bagi
kita semua pemirsa keluarga marinir Indonesia. Yang terakhir, di samping kita secara fisik berusaha menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga terwujud bait di jannati, jangan lupa sering berdoa juga untuk bapak-bapaknya, ya, suaminya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Itu. Ini sering membaca doa itu, insya Allah seorang suami akan menjadi seorang pemimpin di dalam keluarganya. Bukan sebagai seorang raja, tapi seorang pemimpin. Antara pemimpin dengan raja itu beda. Kalau raja maunya tinggal tunjuk, nah, harus dilaksanakan. Tapi kalau pemimpin itu mengayomi, mendidik, membimbing dan sebagainya. Ya. Demikian Ustaz Khalis, tambahan dari saya. Baik, jazakallah khairan Kiai Jayadi dan Ummu Deva yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Bagaimana pengalaman beliau berinteraksi dengan Syekh Ali Jaber. Tadi nasihatnya adalah selalu berdekatan dengan Al-Quran ya. Karena ketika Al-Quran menjadi sahabat kita, maka sungguh Allah akan menjaga dengan seksama ya. Apalagi para prajurit tentunya ya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan di medan juang gitu ya, sebagai penjaga kedaulatan bangsa ini, maka tentu bekal ruhani itu sangat penting dengan ikuti kajian-kajian yang salah satunya diselenggarakan oleh Majelis Marinir Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di pekan depan, insya Allah di malam Rabu, dan Allah terus istiqomahkan kita dan bekal ilmu inilah menjadi mempermudah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi jemaah yang ingin berkontribusi untuk kegiatan dakwah dari keluarga Marinir Indonesia, maka silakan untuk mungkin bisa disiapkan gadgetnya, scan QRIS, ada QRIS-nya, tinggal mengklik ya, tinggal mudah sekarang. Alhamdulillah teknologi sudah memudahkan kita untuk berbagi harta kita, berbagi infak fisabilillah, dan ini bagian dari kita upaya untuk menjaga keluarga kita. Salah satunya kebaikan amal soleh berupa sedekah menjadi amal yang Allah akan mudahkan bagi kita untuk meraih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, alhamdulillah, syukurlah kita sudah melebihi satu jam sudah lebih ya. Masya Allah, kita mendapat inspirasi banyak dari Kiai Jayadi dan juga Umi Deva tentang bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satunya sudah dipaparkan, mari kita jaga semuanya. Tentu ketika kita menjaga syariat ini dengan lebih baik lagi, maka Allah akan menjaga kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khilafan dari kami. Hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Deva. Wa jazaka wa iyaki. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.